Oke, kita ketemu lagi ini di season keberapa ya? 5 apa 6? Jadi hari ini Kak Mongol mau berbagi banyak hal dalam proses hidup Kak Mongol. Dalam kehidupan Kak Mongol, saya ingin memotivasi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Mongol semuanya, Mongol lovers di Indonesia, bahwa hidup ini sukses tidaknya tergantung kita. Selama kita menyertakan Tuhan dalam hidup, maka segala sesuatu dalam hidup kita pasti akan Tuhan buat jadi indah. Jujur aja. Karena begini, Kak Mongol lahir di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Lebih tepatnya lagi, Kak Mongol lahir di daerah Kak Mongol lahir di Manado. Tapi dari masa kecil Kak Mongol tinggal di daerah Sangir. Sangir itu tepatnya di daerah Desa Naga 2, Kecamatan Tamako, Kabupaten Sangihe. Dulu masih Sangir Talaut, sekarang udah jadi Kabupaten Kepulauan Sangir. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu Kabupaten Kepulauan Sangihe tulisannya. Jadi Kak Mongol tinggal di desa yang sangat kecil, yang jumlah penduduknya nggak lebih dari 100.000 orang. Kurang lebih waktu itu, kalau sekarang udah banyak. Jadi dengan kondisi saya tidak hidup di kota besar, tidak lahir di kota besar, dan saya tidak tinggal di kota besar, tapi Kak Mongol tinggal di sebuah desa yang sangat kecil, yang jam 7 malam, jam 8 malam itu udah paling terakhir ada lampu, karena kita waktu kecil belum ada listrik. Jadi otomatis orang udah akan mengerti mau jadi apa hidup Kak Mongol. Ya kasar-kasarnya sampai Kak Mongol bilang kalau nggak jadi satpam di Jumbo. Jumbo itu adalah sebuah supermarket yang ada di Manado, yang paling pertama salah satu di Manado. Jadi ya paling jadi satpam, kalau nggak ya udah di kampung, ya kan, ngurusin kebun, ngurusin ladang, begitu-begitu. Jadi orang udah tahu, orang yang lahir dari kota besar aja belum tentu bisa mencapai target yang dia capai, apalagi Kak Mongol yang ada di sebuah desa kecil, gitu. Jadi waktu Kak Mongol sekolah jalan kaki 5 kilometer itu jalan kaki setiap hari, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Jadi otomatis ya udah nyampe ke mana hidup kita udah ya udahlah, udah sampai situ lah gitu kan. Tetapi kan Tuhan berkehendaknya lain. Manusia boleh mereka-reka apapun dalam hidup kita, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Jadi Kak Mongol dari Manado, dari Sangir ke Manado SMP. Di saat Kak Mongol di Manado, Kak Mongol ketemu satu keluarga yang mereka membutuhkan, mereka lagi nyari orang kerja, lagi nyari asisten rumah tangga lah, kalau bahasa benernya pembantu gitu. Waktu itu Kak Mongol baru lulus SMP. Jadi terlahir dari orang tua yang tidak lengkap. Bahkan Kak Mongol selalu bilang orang tua yang tidak jelas, karena mama saya meninggalnya masih Kak Mongol umur 3-4 tahun. Papanya Mongol juga saya nggak tahu siapa gitu kan, nggak kenal lah kurang lebih, karena tidak deket dan sebagainya. Dan saya lahir saya pas lulus SMP ke Manado, justru jadi pembantu di rumah orang. Tetapi itulah cara Tuhan. Sampai ke Manado, jadi datang ke rumah orang jadi pembantu. Baru hari kedua kerja, ternyata yang punya rumah mereka nggak punya anak laki-laki. Jadi akhirnya Kak Mongol dijadiin sebagai anak asuh, disekolahkan, pokoknya dibiayai hidup. Kak Mongol jadi seperti anak di rumah tersebut. Jadi saya tidak pernah bercita-cita mencapai titik seperti sekarang. Tetapi selama saya hidup, selama Kak Mongol hidup, Kak Mongol ngikutin apa yang jalurnya Tuhan tetapkan. Gak pernah terbesit dalam pikiran Kak Mongol untuk Kak Mongol ragu dengan Tuhan. Nggak. Kak Mongol di Manado jadi orang anak asuh dari sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Waktu itu papi adalah pejabat teras
Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Kamongol SMP udah masuk ke Manado, dari Sangir ke Manado, dan Kamongol tinggal di kompleks perumahan pejabat teras provinsi. Jadi waktu itu orang tua asuh Kamongol adalah seorang pejabat yang lumayan disegani di daerah, karena beliau mantan direktur APDN, terus jadi Kadit Bangdes, jadi PLT Bupati, jadi asisten 1, asisten 3 provinsi, dan beliau menjadi pejabat dari zaman Gubernur GH Mantik sampai C.J. Rantung sampai ke Pak Mangindaan gubernurnya. Jadi Kamongol menjadi anak asuh mereka, disekolahin sampai SMA. Jadi di saat Kamongol masuk SMA, masuk sekolah, Kamongol mulai mengenal namanya pribadi Kristus. Kamongol mulai mengenal yang namanya fase lahir baru. Dari masa lalu Kamongol yang kelam, yang Kamongol justru masuk ke sesuatu yang salah. Nah, disitulah Kamongol mulai ada fase perubahan hidup. Jadi Kamongol mulai berubah, ikut ibadah, mulai pelayanan. Maksudnya pelayanan bukan pelayan, mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja gitu. Jadi terus Kamongol bergereja pertama, ikut pas Kamongol sudah dalam Tuhan itu, ikut di gereja GISI, Gereja Injil Seutuh Indonesia, di bawah Gembala Sidang waktu itu masih Pak Hanido Odo, Pastor Hanido Odo, sampai ke Pastor Abraham Yuwono sekarang. Jadi itu gereja GISI terkenal dulu di Manado sampai hari ini juga, dan saya menjadi seorang covenant member dari jemaat tersebut. Jadi di saat fase Kamongol mau berangkat sekolah pendeta ke Jakarta, mereka adalah orang-orang yang mendoakan Kamongol untuk jadi hamba Tuhan. Jadi fase demi fase Kamongol ikuti, fase demi fase Kamongol jalani, tidak membuat Kamongol mundur dalam hidup. Di saat orang tua asuh Kamongol meninggal, Kamongol langsung tidak lagi bergantung dengan mereka, karena Kamongol gak enak. Kita ini cuma anak asuh, kasihan. Itu ndak enak lah, sekalipun mungkin mereka mendapatkan pensiun yang besar, tetapi kan kita ini bukan anak kandung, karena cuma anak asuh. Jadi ada perasaan yang nggak enak. Jadi ya udahlah, pas ada tawaran mau sekolah pendeta di Medan, ya Kamongol siap dan Kamongol langsung iakan untuk berangkat. Itu tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Kamongol nggak jadi sekolah pendeta, yang ada Kamongol justru masuk ke dunia entertain. Jadi masuk dunia entertain pun, sebelum ke dunia entertain Kamongol melewati fase dari hidup di pinggir jalan, hidup dari jualan koran di Tugu Tani, ngejualin koran sore namanya tabloid, koran harian sore jadi harian terbit, Suara Pembaharuan, Pos Kota Gope, itu jualannya di Tugu Tani. Dan semua saksi hidup perjalanan hidup Kamongol, mereka masih hidup. Anda boleh tanya. Saya dulu tinggal di Bumi Beringin 1 nomor 5. Dan saya tahu semua zaman itu perumahan di Bumi Beringin, perumahan siapa aja. Termasuk dulu ikut-ikut ibadah di gereja Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Kamongol jadi terdaftar sebagai anggota pemuda remaja di gereja Ebenezer Bumi Beringin. Waktu itu masih satu ibadah, bersama-sama ibadah itu ada Jimmy Mailangkai, ada Christian Salindeho, ada David Mangundap, Daniel Mangundap, ada Ibu Devi Thanos yang sekarang menjadi Ibu Wakil Gubernur, ada Itoy Purukan. Jadi semua kompleks yang ada di gubernuran, ada Morris Kora waktu itu karena papanya ada wali kota Manado. Jadi fase demi fase, proses demi proses Kamongol jalani. Kamongol tidak mundur dari fase itu. Waktu di Jakarta hidup 9 hari nggak makan, tinggal di emperan toko di Sarina karena nggak tahu Kamongol mau tinggal di mana. Ya Kamongol nikmati. Jadi di saat Kamongol pertama kali ke Jakarta itu, Kamongol masih ingat banget tanggal 29 November. Iya, 29 November naik kapal Lambelu dari Pelabuhan Bitung. Kurang lebih 5 atau 6 hari di perjalanan. Kamongol masih ingat banget 29, 30, 31, 1, 2, 3
November itu sampai 30 apa 31? 30. Itu 30, 1, 2, 3, 4, 5. Bener. Karena kamu kurang lebih nyampe di Jakarta tanggal 5 apa 6. Jadi fase itu kamu lewati. Kamu Tuhan marah berdusta. Kamu waktu ke Jakarta kamu nggak bawa duit sama sekali. Serius. Karena kamu mendadak pas ditawarin kamu langsung iya. Dan di saat mau berangkat kamu baru tak kasih tahu keluarga. Dan keluarga kan kasihan, nggak mungkin setiap hari punya duit, punya uang toh. Jadi kamu benar-benar nekat berangkat ke Jakarta dengan uang koin. Jadi di saat kita makan di kapal, ngelihat orang makan di kapal, ya kamu nggak makan karena nggak punya duit untuk belanja. Yang ada kamu kalau setiap mau makan ya rebutan makanan di ekonomi, karena kamu di kapal di dek 2. Jadi kalau kapalnya tenggelam kebalik ya kita yang paling pertama meninggal karena nggak bisa lari ke atas, nggak bisa lompat. Jadi fase tersebut kamu jalani sampai di Jakarta. Kamu tinggal di rumah keluarga dari yang ngajak ke Jakarta itu di Tanjung Priuk di Warakas 2 Gang 1A. Setelah kamu nggak jadi sekolah kan kamu ada perasaan nggak enak tinggal di rumah orang. Dan di saat yang bersamaan yang punya rumah kan juga orang tua mereka pensiun. Jadi otomatis untuk hidup di Jakarta kan biaya hidup makin tinggi. Jadi kamu memutuskan untuk ngekos, izin pamit ngekos. Jadi saya masih ingat keluarga tersebut ngasih kamu duit 100.000. Dan duit itu sampai hari ini masih ada. Jadi jangan pernah berpikir kamu di Jakarta masuk langsung jadi orang kaya, enggak. Jadi kamu masih ingat banget ini duitnya. Sampai sekarang kamu simpen nih duit ini. Ini adalah duit yang paling kamu kenang selama kamu jadi orang di Jakarta. Dengan modal uang 100.000 kamu dari Tanjung Priuk naik P125 Tanjung Priuk Blok M lewat Pasar Baru. Kamu turun di Sarina dan kamu mulai hari itu kamu tinggal di emperan toko di Sarina. Nggak makan 9 hari, cuman minum doang. Nangis? Enggak. Bersungut-sungut sama Tuhan? Enggak. Kamu cuma punya kalimat yang kamu menjadi salah satu kalimat pamungkas dari kamu, andalan kamu. Kamu selalu bilang, Tuhan mau kemana ngana bawa kita ikut. Artinya Tuhan mau kemana engkau bawa, aku ikut. Jadi fase demi fase kamu jalani. Bersungut-sungut dalam hati kamu nggak mau. Karena dengan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, berarti kita namanya adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang meragukan kuasa Tuhan, orang yang meragukan mujizat Tuhan adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Kenapa kita dinyatakan orang bodoh? Bro, hidupnya kita bernafas itu berarti kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita. Terus kita masih ragu. Janganlah pernah meragukan Tuhan cuman karena masalah kecil yang mungkin taruhlah masalahmu besar, tapi kan Tuhan juga udah menjanjikan bahwa masalah sebesar apapun tidak akan pernah menjatuhkan tidak akan pernah Tuhan beri yang melebihi dari kekuatan kita. Jadi nggak usah takut, jalanilah hidup kita apapun caranya, pasti Tuhan akan ikut campur tangan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Oke? Jadi itu fase dalam hidup yang kamu sangat luar biasa. Tuhan baik luar biasa. Kamu masuk dunia entertain pun kamu tidak pernah bercita-cita. Karena kamu menyadari untuk jadi artis butuh modal yang besar. Modal ganteng, pasung, gagah, cantik. Kamu nggak nembus kalau modal itu. Belum lagi kalau modal duit. Kamu nggak punya barang-barang branded, nggak bisa beli baju-baju mahal dan nggak bisa beli baju setiap bulan beli baju. Kamu beli baju setahun sekali pas Desember untuk Natalan. Dan kamu jujur, kamu beli bajunya bukan di mall, di Pasar Senen, di Kulakan yang ada di sana. Kalau bahasa Manado Cabo. Kamu bawa rumah, kamu pencinta Mickey Mouse, jadi pasti nyarinya Mickey Mouse. Pulang rumah dicuci di laundry 4.000 sekilo, gitu kan? Jadi melewati fase itu.
saksi hidupnya masih ada. Ngekos di kosan 250.000. Oh, makannya pakai mie sama nasi. Bukan cuma 1 minggu, tahunan lebih makan begituan. Jadi buat teman-teman semuanya, ayolah, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah kita punya pemikiran bahwa Tuhan gak nyata, Tuhan gak ini, Tuhan gak ini, enggak. Tetap yakinkan dirimu, Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Yang penting jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Nikmati fase dan proses hidup. Karena lewat fase dan proses hidup itu, pendewasaan kita akan terjadi, pertumbuhan iman akan terjadi, dan iman yang bertumbuh dari pendengaran akan firman membuat kita bisa mengalahkan dunia. Jadi kalau di gereja ada khotbah jangan ketiduran. Di gereja kalau disuruh nyanyi jangan gak mau nyanyi. Itu di gereja disuruh nyanyi berarti kita menyenangkan hati Tuhan, karena pujian penyembahan mendatangkan berkat. Jadi ayo di saat kita masih sehat Tuhan masih kesempatan untuk kita menyanyi, nyanyi di gereja. Jangan cuma nggak nyanyi, buka suaramu. Karena Mazmur 103 menjadi ayat yang luar biasa, bahwa dalam kita menyembah dan menyenangkan hati Tuhan dan memuji Tuhan, Tuhan bilang di Alkitab, "Aku selamatkan dari liang kubur, dosamu dari timur ke barat kan kuhapus. Kau akan menjadi kepala." Itu saya. Di kitab Ulangan 28 tentang berkat, salah satunya kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan Allah, "Allahmu kepadaku." Itu jadi mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu, kita Yosua 1:6-7 kalimat bilang, itu perkatakan Taurat ini siang dan malam. Itu jadi jangan takut ngadepin hidup. Santai hadapin hidup. Kamu mau bikin YouTube ini pun, kamu mau kalau dibilang dadakan. Udah dari beberapa bulan sebelumnya timnya Kak Mongol itu udah nyuruh, "Kak, bikin YouTube juga." Cuman Kak Mongol masih kurang, mau bikin YouTube, kok mau bikin bagaimana? Tetapi di saat Kak Mongol, oke ya udah ayo kita bikin YouTube. Kak Mongol udah punya kamera Lumix, Kak Mongol udah punya DJ Osmo, yang Osmo Pocket. Ya udah Kak Mongol dapat berkat Tuhan, Kak Mongol beli lagi kamera yang baru. Terus nanti mau beli lagi kamera baru? Ya belum lah. Dan dalam waktu 10 hari Kak Mongol bikin YouTube, subscribe-nya udah 800 orang, 800 subscriber. Berarti kan luar biasa. Gak pernah Kak Mongol cita-citakan dan Kak Mongol meetingin lama. Kak Mongol buatnya dadakan. Hari pertama yang Kak Mongol posting tentang yang ada lagunya Kak Mongol. Jadi lagu itu Kak Mongol minta tolong sama Kak Mongol, temennya Kak Mongol namanya Michael Kodoati. Dia adalah salah satu pemain keyboardnya Billy Idol. Dia juga pencipta lagu yang banyak. Kak Mongol bilang sama dia, kenapa Kak Mongol minta tolong sama teman Kak Mongol namanya Michael Kodoati ini? Karena kita berdua pernah masuk penjara sama-sama di rutan kelas 1 Cipinang. Jadi Kak Mongol pernah masuk penjara sekalipun cuma 3 bulan. Jadi Kak Mongol bilang ke dia, bikin akang kita lagu rohani, tetapi tentang kitab hidup. Artinya bikin lagu rohani tentang hidup Kak Mongol. Itulah judulnya Kasihmu Mengubahkanku. Besok hari Jumat Kak Mongol mau rekaman. Untuk lagu ini Kak Mongol pingin Kak Mongol yang nyanyi. Jadi Michael ini adalah teman Kak Mongol, sahabat Kak Mongol. Dia tinggal di Kalimantan, di Pangkalan Bun, di Kota Waringin Barat, timur ya, lupa. Dia ngasih 2 lagu ke Kak Mongol untuk Kak Mongol boleh nyanyiin. Yang satu Kasihmu Mengubahkanku, dan yang kedua adalah Dukamu Dukaku. Jadi buat teman-teman semuanya, sampai hari ini, sampai Kak Mongol nge-shoot, nge-vlog video ini, Kak Mongol gak pernah ribet dalam hal apa. Jujur, Kak Mongol punya duit tinggal 200.000. Udah beli Aqua, udah beli ini, udah tinggal di dalam, udah tinggal 40.000 tadi. Itu pun udah dikasih buat uang parkir.
Jadi otomatis di dompet Kak Mongol 0 rupiah. Terus orang tanya, bagaimana ngelanjutin hidupnya Mongol? Ya sudah, jangan bawa ribet. Karena usia Kak Mongol usia rentan stroke. Jadi kalau mikir terlalu ribet ya udah, gak usah, nikmatilah hidup ini. Jangan dibawa ribet, jangan dibawa mumet. Syukuri dan tetap percaya, pasti Tuhan akan menolong hidup kita. Tapi jangan lupa kerja. Jangan cuma doa terus minta Tuhan berkati tapi nggak bekerja. Tetap kerja. Besok pagi besok jam 10 pagi mau nganterin buah-buahan di rumah sakit. Ya toh, ini fase ke-3 berarti season 4. Sekarang kita tetap dengan kegiatan Kak Mongol memberi sarapan sehat, makanan sehat, buah-buahan segar sekarang buat para medis yang ada di rumah sakit di seputaran Sulawesi Utara. Besok mulai dari Rumah Sakit Angkatan Darat Robert Walter mengisi detailing dengan Rumah Sakit Bayangkara. Pepayanya udah beli, buah nanas juga udah dibeli, tinggal besok dieksekusi. Tempatnya, tupperware-nya juga udah dibeli, besok dicuci. Semuanya Kak Mongol nggak pernah mikir. Kak Mongol jalanin aja hidup ini. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah ragu atas Tuhan. Jangan pernah kita ragu atas kebaikan Tuhan. Jangan pernah ragu kita atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita jangan pernah ragu atas kebaikan Tuhan. Tetaplah kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan sangat baik dalam hidup kita. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita bertumbuh bersama. Kalau seandainya beberapa video Kak Mongol ada mungkin yang mau kasih komen, usulan atau mungkin kritik, silakan. Kak Mongol tidak menutup dari kritik. Tetapi yang penting jangan ada penghinaan dalam kritik tersebut. Kritik ayo, karena kritik itu kan sifatnya membangun. Ayo kita bangun bersama. Yang dikritik adalah materinya, jangan orangnya. Jadi jangan bilang, oh Kak Mongol, jangan. Berarti Anda nyerang fisik. Tapi kalau Anda mau menyerang konten, ayo kita bertumbuh bersama, berbuah bersama, berbagi bersama, menjadi mulia di hadapan Tuhan sama-sama. Gak akan pernah kamu marah. Buat teman-teman yang udah jawab giveaway, tenang. Barangnya nanti ketemu Kak Mongol, kamu langsung kasih sendiri. Lagi nunggu Mantos buka. Tuh, jadi kita sama-sama saling mendoakan bersama. Teman-teman juga mau komen, Kak Mongol tolong dukung doa, bantu doa, tulis di komen. Pasti Kak Mongol akan baca, Kak Mongol akan jawab kalau Kak Mongol perlu jawab. Oke teman-teman semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan itu ya dan amin kebaikannya. Kita bertemu lagi di season selanjutnya. Terima kasih, saya Mongol Stress. Mau ngingetin juga, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Yang baru subscriber, subscribe, like, comment, share, dan lonceng dipencet. Jadi mulai minggu depan, tinggal berapa hari ya? Masih 4 hari lagi, Kak Mongol akan masuk dengan konten yang baru, konsep yang baru setelah 2 minggu kegiatan bukannya YouTube-nya Kak Mongol. Oke, dadah. Tuhan berkati.